Oke, kembali lagi di podcast Mal, podcast yang membahas masalah-masalah sosiologi dan kehidupan sosial lainnya. Kali ini kita akan membahas mengenai peran dari sosiologi. Sebelumnya, di episode yang sebelum ini kita sudah membahas mengenai fungsi-fungsi dari sosiologi itu apa saja gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba membahas mengenai peran dari sosiologi. Jadi setelah kita mempelajari sosiologi atau setelah kita menjadi seorang ahli sosiologi, nah kira-kira peran-peran apa yang bisa diambil dari seorang sosiolog? Ya, setidaknya dalam pembahasan kali ini ada 4 peran yang bisa diambil oleh seorang sosiolog. Yang pertama adalah sosiolog bisa menjadi seorang konsultan kebijakan. Nah, jadi prediksi-prediksi dalam sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh dari kebijakan sosial yang akan terjadi gitu ya. Misal ada pengampu kebijakan gitu ya. Dalam hal ini misalkan pemerintah atau misalkan sebuah perusahaan dan lain sebagainya, ketika akan membuat sebuah kebijakan maka perlu adanya prediksi dari seorang ahli. Dalam hal ini seorang sosiolog dapat menjadi salah satu ahlinya. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil dengan harapan bisa menghasilkan pengaruh dan dampak yang diinginkan, terutama bila kebijakan itu terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Nah, jadi prediksi dari seorang sosiolog mengenai sebuah kebijakan apakah berdampak positif atau berdampak negatif, atau akan mendatangkan sebuah manfaat, atau justru akan membuat terjadinya keramaian sosial yang kemudian memicu terjadinya konflik, keributan dan sebagainya, bisa diprediksi lebih dini. Sehingga harapannya jika seorang sosiolog bisa memprediksi, maka kebijakan yang akan diambil itu bisa menghasilkan sebuah kebijakan yang pas, kebijakan yang baik, kebijakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, peran dari seorang sosiolog bisa menjadi seorang ahli riset atau seorang peneliti ya. Jadi seorang sosiolog itu bisa berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data dari hasil penelitiannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari data kehidupan sosial masyarakat. Nah, data dalam penelitian sosiologi ini dapat diolah dan bisa menjadi sebuah solusi atau sebuah acuan dalam merumuskan sebuah pemecahan bagi permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Selain itu, seorang peneliti juga bisa mengembangkan keilmuan sosial, baik itu sosiologi maupun ilmu-ilmu sosial lainnya melalui penelitian. Oke, itu peran yang kedua. Peran yang ketiga, seorang sosiolog bisa menjadi seorang praktisi. Nah, seorang praktisi ini maksudnya adalah seorang sosiolog bisa terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Jadi bisa langsung terjun dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat. Nah, seorang sosiolog bisa memberikan saran-saran, bisa memberikan masukan baik dalam penyelesaian masalah, dalam hal ini misalkan menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat, hubungan antar karyawan, misalkan masalah moral maupun hubungan antar kelompok dalam organisasi. Nah, selain itu misalkan dalam proses perannya sebagai praktisi, seorang sosiolog bisa aktif menjadi seorang aktivis sosial, misalkan menyuarakan kepentingan masyarakat marginal, kemudian mengkampanyekan sebuah kebijakan-kebijakan yang baik dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang kemudian dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian peran seorang sosiolog yang keempat adalah sebagai seorang pendidik ya. Selain menjadi seorang konsultan publik atau seorang peneliti atau seorang praktisi, seorang sosiolog atau orang yang sudah belajar sosiologi dan menjadi seorang ahli sosiologi bisa berperan sebagai seorang pendidik, yaitu bisa berperan mengajarkan dan mengembangkan ilmu di berbagai bidang serta memberikan contoh-contoh yang terjadi di lingkungan masyarakat ya. Seorang pendidik ini bisa menjadi dosen, bisa menjadi seorang guru. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika kalian sudah belajar sosiologi dan kemudian menekuni bidang kajian sosiologi, jadi jangan khawatir gitu ya, karena banyak peran-peran yang bisa diambil
dari kita belajar sosiologi. Sebenarnya banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kemudian perlu peran dari seorang sosiolog. Karena apa? Karena kehidupan kita itu kan selalu berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat, dan kita hidup di masyarakat. Pastilah sosiologi berperan dalam memecahkan atau menganalisis problem-problem yang ada di dalam masyarakat. Baik, itu saja untuk penjelasan dari peran-peran sosiologi untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di pembahasan sosiologi berikutnya. Terima kasih.